Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Darsunal yaum wasalna ila babil hikdi wal hasadi. Kita sekarang sudah sampai kepada bab al-hikid wal hasad, di mana al-hikid itu artinya adalah unek-unek atau semacam iri kepada seseorang. Nah, biasanya iri atau unek-unek itu disertai dengan hasud. Dan hasud kalau sudah masuk, kalau sudah menjalar, maka disertai dengan suatu kejahatan. Dengan suatu kejahatan, kelakuan yang jahat apa saja, apakah itu pembunuhan, apakah itu pemukulan, apakah itu mengambil hartanya dan lain sebagainya. Walhasil, hasad itu adalah menginginkan orang yang diiri itu jatuh atau bahkan sampai mati. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti, mewaspadai kepada kita semuanya, umatnya, kepada umatnya semuanya, jangan sampai wa iyyaka, jangan sampai ada rasa unek-unek, jangan sampai ada rasa hasud. Nah, kita teruskan pembacaan kitab Irsyadul Ibad yang kita baca kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bunu Zanjawiyah, lan riwayatakan hu yang hadis sapa Ibnu Zanjawiyah, tu'radu a'malu bani Adam 'ala Allahi kulla yaumi itsnaini wa khamis. Tu'radu a'malu bani Adam, dan pentoaken. Tu'radu, dan pentoaken, diperlihatkan. A'malu bani Adam, apa piro-piro kelakuani bani Adam 'ala Allahi ingatasi Allah kulla yaumi itsnin, ing dalam saben-saben dina Senin, wa khamisin, lan dina Khamis. Jadi amal perbuatan manusia Bani Adam ini setiap hari Senin dan Kamis ini diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yarhamullahu, maka melasi sapa Allah al-mustarhimin, ing pira-pira wong kang jaluk welas. Wa yaghfiru, lan ngepura sapa Allah alil mustaghfirin, maring pira-pira wong kang jaluk sepuro. Orang yang minta belas kasihan kepada Allah, maka dibelas kasihi oleh Allah, dan orang yang minta ampun kepada Allah daripada dosa-dosanya, diampuni oleh Allah. Tsumma yadharu ahlal hikdi, maka kari-kari ninggal sapa Allah ahlal hikdi, ing wong kang nglakoni unek-unek. Ahlal hikdi, ing ahli hikid, ahli unek-unek, ahli iri maring wong liya. Bihikdihim, kelawan unek-uneke ahli hikdi. Bihikdihim, kelawan unek-uneke ahli hikdi. Waruya, lan den riwayataken, waruya lan den riwayataken fi'lul ma'rufi, utawi kelakuan bagus. Fi'lul ma'rufi, utawi kelakuan bagus. Yaki iku ngrokso apa fi'lul ma'ruf masori as-su'i, ing mati Allah, ing mati Allah. Kelakuan yang baik yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya ini adalah dapat menjaga mati su'ul khatimah, dapat memelihara mati dalam keadaan jelek. Karena yang diharapkan oleh semua manusia, yang ditakuti oleh semua para ulama soleh, salafun as-solihun, para ulama-ulama ini, yang ditakuti itu adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sebetulnya kesuksesan manusia ada di dunia ini
bukan harta, bukan banyaknya massa, bukan banyaknya umat, bukan banyaknya santri, bukan banyaknya pengikut. Kesuksesan orang di dalam hidup di dunia ini adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa perbuatan baik itu dapat memelihara mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya memang kalau dihubungkan dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Biasanya seseorang itu mati sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-hari. Akhir hidup daripada orang ini, kematian daripada orang ini biasanya sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-harinya. Kalau dia sehari-harinya melakukan sesuatu yang baik, baik dalam segala-galanya, baik dalam ibadahnya, baik dalam akhlaknya, baik dalam sepak terjangnya, baik dalam muasyarahnya, menghadapi orang-orang, baik dalam semuanya, ini biasanya matinya itu dalam keadaan baik juga. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Yang kita takuti, yang ditakuti oleh semua manusia, terutama para ulama as-solihin, ini yang ditakuti adalah mati dalam keadaan tidak baik, yaitu su'ul khotimah. Yang diharapkan orang itu ketika ketika sakaratul maut, ketika malaikat al-maut sudah menghampiri manusia, mencabut nyawanya, maka diakhiri dengan kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa orang itu membaca la ilaha illallah fi akhir hayatihi, di akhir hidupnya, dakhal jannah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhal jannah. Barang siapa orang itu membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya kemudian meninggal, maka dakhal jannah. Kata Rasulullah, orang itu masuk surga. Salah satu sahabat bertanya, wa in saraq wa in saraq wa in zana ya Rasulullah, walaupun orang itu mencuri, walaupun mencuri, kata Rasulullah, walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu berzina, tapi kalau di akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah dakhal jannah, maka itu yang diharapkan oleh semua orang, yang diharapkan oleh semua orang itu. Oleh karena itu kebiasaan apa yang kita lakukan sehari-harinya itu biasanya pengaruhnya nanti pada akhir hayatnya. Nah, kalau na'udzubillah min dzalik, kalau manusia ini kebiasaannya itu membiasakan perbuatan yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, selalu ghibah kepada orang, ya, selalu menggunjing orang, ngatain orang, menyakiti orang, dan yang namanya misuh, ya, memaki orang, memaki siapapun, ini sudah menjadi sarapan setiap hari, menjadi makanan setiap hari. Maka dikhawatirkan orang itu apabila sudah nazak sakaratul maut, mati dalam keadaan kata-kata yang kotor, mati dalam keadaan kata-kata yang tidak baik. Kalau misalkan umpamanya setiap tingkah lakunya, setiap gerak-geriknya, ya, setiap gerak-gerik orang itu, dia memaki orang, dia mencaci orang, nah dikhawatirkan di akhir hayatnya dia sudah sakaratul maut, kemudian dia mengucapkan kata-kata jelek, kata-kata memaki orang, kata-kata yang menyakiti orang, kemudian disusul dengan kematian. Nah inilah yang dinilai dengan mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah.
Nah, kalau sudah mati dalam keadaan sul khotimah, maka orang-orang akan menyaksikan dia itu adalah mati sul khotimah. Nah, kalau sudah orang-orang menyaksikan matinya tidak baik, maka Allah pun juga mengikuti persaksian daripada orang-orang yang menyaksikan baik ya baik, tidak baik ya tidak baik. Nah, ini maka di sini dikatakan fi'lul ma'rufi yaqi fi'lul ma'rufi apa ini? Fi'lul ma'rufi yaqi masari as-su. Ya. Fi'lul ma'rufi yaqi masari as-su. Wa wa'adha lan mituturi. Wa wa'adha lan mituturi ba'dul aimati apa sebagian pira-pira imam. Ba'dal umara ing sebagian pira-pira pemimpin. Pemimpin apa saja? Pemimpin ya bisa dari RT sampai ke presiden. Faqala mongko ngucap sapa ba'dul aimah. Faqala mongko ngucap sapa ba'dul aimah, iyyaka wa tiyasira wal kibra sertone gumedhe. Sertone gumedhe ini sombong. Gendak. Fa innahu maqastuni kibir awwalu dzambin iku kawitane dosa asa kang duraka apa kibir Allah taala yang Allah taala bihi kelawan kibir. Jadi di sini dikatakan sebagian aimah mengatakan waspadalah kalian, takutlah kalian terhadap sombong. Ya, waspadalah kalian daripada sifat sombong. Karena sifat sombong, takabur itu adalah pertama kali dosa yang dilakukan, yang diderhakai, yang durhaka, kesombongan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a moko kari-kari maca sapa ba'dul aimah. Tsumma qara'a moko kari-kari maca sapa ba'dul aimah. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal wa il qulna lan ing dalem nalikane ngucap ingsun lil malaikati maring malaikat pada waktu kami mengatakan kepada malaikat usjudu sujudo sira kabeh li Adam maring Nabi Adam, sujudo sira kabeh li Adam maring Adam, fasajadu moko padha sujud kabeh. Fasajadu moko padha sujud kabeh, kabeh sujud. Malaikat sujud, menungso sujud, sedaya makhluk semuanya, semua makhluk ini sujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Karena dia sombong. Dia kibir, ada sifat sombong, ada sifat takabur, tidak mau rendah kepada orang lain, dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal sujud itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mau nuruti perintah Allah, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang terjadi iblis? Wa iyyaka wal hirsa. Jadi ini, kalau kita berlaku sombong, kalau kita berlaku takabur, maka berarti kita mengikuti sifat-sifat iblis. Ya. Jadi sombong takabur itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Ya. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Kaya raya, sombong dengan kekayaannya. Pinter, sombong dengan kepinterannya. Alim, sombong dengan kealimannya. Tidak ada gunanya. Iblis ini pinter. Iblis ini orangnya pinter. Luar biasa pinternya. Ya, tapi karena sombong, akhirnya dilaknat oleh Allah. Manusia pun juga seperti itu. Jangan sombong dengan kepinterannya. Jangan sombong dengan hartanya. Jangan sombong dengan ilmunya.
Jangan sombong dengan semua apa yang ada pada dirinya. Karena sombong itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Orang sombong itu musuhnya Allah. Ya, musuh pertama daripada Allah itu adalah sombong, orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Kita teruskan. Wa iyyaka lan watyasira wal hirsa sertane lupa. Lupa ini rakus. Wa iyyaka lan watyasira wal hirsa sertane lupa fa innahu maqastuni lupa akhraja iku ngetokaken apa rupa, ngetokaken apa hirs, ngetokaken apa lupa Adama ing Nabi Adam minal jannati saking surga, minal jannati saking surga. Nabi Adam seperti yang saya katakan kemarin bahwa Nabi Adam itu asalnya ada di surga. Ada di surga, kemudian Allah melarang Nabi Adam beserta Ibu Hawa yang ada di surga ini jangan sampai wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu mendekati pada buah atau pohon yang dilarang oleh Allah. Allah melarangnya kepada keduanya, jangan sampai mendekati pohon ini. Tapi yang terjadi oleh Nabi Adam itu dilanggar. Nah, karena dilanggar, tidak boleh makan, tapi akhirnya makan juga. Ini kan berarti melanggar. Ya, tidak boleh makan tetapi makan. Tidak boleh mendekat, bukan hanya mendekat tetapi makan. Nah, ini melanggar. Nah, karena melanggar, maka Nabi Adam oleh Allah dikeluarkan dari surga. Sama dengan anak pondok ya. Anak pondok tidak boleh melanggar. Tidak boleh melanggar peraturan yang ada di pondok. Melanggar satu kali, mungkin dua kali, tiga kali. Tapi kalau sudah berapa kali dan pelanggarannya pelanggar fatal, ya maka otomatis dikeluarkan dari pondok. Ya, yang namanya orang melanggar tidak patuh aturan itu, ya resikonya dia harus hengkang dari tempat yang dia tinggal. Wa iyyaka wal hirsa fa innahu akhraja Adam minal jannati askanahu Allahu jannatan, askanahu manggonaken hu ing Adam Allahu sapa Allah jannatan ing surga. Allah menempatkan Nabi Adam itu di surga. Arduha utawi ombone jannah as-samawati wal ard, as-samawati wal ardu iku pira-pira langit lan bumi. Jadi luasnya surga ini sama dengan langit dan bumi dijadikan satu, itu luasnya surga. Ya, luasnya surga luar biasa. Wa qala lan dawu sapa Allah kul mangana sira Adam. Kul mangana sira Adam minha saking jannah illa syajaratan wahidatan angin wit-witan kang siji ni. Angin wae wit-witan kang siji ni ojo dipangan. Nahahullahu nahahu ngelarang hu ing Adam Allah sapa Allah anha saking syajara wahidah. Saking syajara wahidah. Famin hirsihi famin hirsihi maka iku setengah saking lubone Adam, iku setengah saking lubone Adam akala mangan sapa Adam minha saking syajara wahidah. Fa akhrajahu Allahu maka ngetakaken hu ing Adam Allah sapa Allah minal jannati saking surga. Ya termasuk rakusnya lupa ini rakus. Ya, rakus suruh makan apa yang ada di surga, suruh makan. Di surga itu kamu mau makan apa aja ada. Ya. Ingin durennya langsung datang. Tak usah beli. Gratis semuanya. Ya. Ingin nasi padang langsung datang. Ingin rawon sakinah langsung datang. Tak usah beli ke pasuruan. Gratis. Suruh makan.
apa yang ada di situ suruh makan. Tapi satu, kamu jangan makan ini. Apa yang terjadi? Ya, dengan kerakusannya maka Nabi Adam adalah makan buah larangan tersebut. Ya. Sekalipun ulama mengatakan bahwa apa yang diperbuat Nabi Adam itu adalah tidak sengaja. Wa huwa nasin anin nahyi. Beliau adalah lupa kepada larangan itu. Ya karena lupa kepada larangan, yang namanya orang lupa tidak ada hukumnya. Diampuni oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu adalah lupa. Nah kalau lupa tidak ada hukumnya orang lupa itu. Oleh karena itu perbuatan Nabi Adam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam itu melakukan karena lupa larangan tersebut. Fa akhrajahu Allahu minal jannati tsumma qara'a maka kari-kari maca sapa tsumma qara'a maka kari-kari maca sapa ba'dul a'immah tsumma qara'a maka kari-kari maca sapa ba'dul a'immah ihbita mudono sira luru ihbita mudono sira luru minha saking jannah jami'an hale sekabehane. Ihbita muduna sira luru artinya Allah mengatakan kepada Nabi Adam, turunlah kamu, keluarlah kamu dari surga jami'an semuanya, yaitu dengan Ibu Hawa. Nah, ini adalah menjadi peringatan, menjadi pelajaran kepada kita bahwa larangan-larangan apa saja, apakah itu larangan di sekolahan, larangan di pondok, larangan di suatu organisasi, ya larangan di apa saja yang merupakan itu undang-undang, maka jangan sampai dilanggar. Karena kalau dilanggar maka resikonya yaitu resikonya ya ditindak juga sekaligus dikeluarkan. Wallahu alam bisawab. Insyaallah nukammil gadan ba'da salatus subhi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.